masuk Islam. Nah, lek bojone sampean, Dek. Pamit. Pamit apa? Iku nang daerah gunungan iku Dek yo. Ana ketua Kobila lho, Dek. Iku tak sukune, Dek. Iku lek cara duwe anak wedok. Cara tak rapi, Dek. Mas, iku aku masih tak dakwah nang kono, Dek. Iya. Lek niate ngoten niku. Saya teman niku mungkin itu hanya dibenarkan, ini dibenarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awal itu. Intinya tentu kita. Apa tak saya Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita kawiti kajian niki kelawan niat ingkang sae, kelawan niat ingkang shalihah, kelawan niat ingkang tulus. Mugi-mugi kula kalih panjenengan asal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi saged nglampahi lan niru jejak lampahi seorang tokoh yang kita pelajari, inggih punika putrinipun Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah Zahra. Sampun temriki musannaf melanjutaken Kiai musannaf kan kitab niki Bu. Melanjutaken pembahasan ingkang kemarin. Bahwasanya temriki al-musannaf mulai fokus tentang membahas sifatipun Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau kemarin-kemarin mungkin musannaf masih sibuk menjelaskan sinten namine biografi leluhur Sayyidah Fatimah ya. Mulai sinten niku mbae Sayyidah Fatimah dari sisi ibu, kemudian siapa itu Sayyidah Fatimah, mbah-mbah itu posisi ayahnya. Lajeng sakniki beliau insyaallah mulai sampai bab niki sampai akhir kitab niku menjelaskan tentang watak dan kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra. Demikian musannaf subhanallah jelasaken bada'at masiratud da'wah ila Allah bil hiqah wal hadri wasirah at-tamah. Famakatun markazun dinul arab. Sudah jelas, sudah kita ketahui Sayyidah Fatimah Zahra ketika abaipun didadosaken diangkat dadi nabi niku Sayyidah Fatimah masih berusia antara 4 sampai 5 tahun. Dan kemarin kita jelaskan kalau Sayyidah Fatimah Zahra niku adalah salah satu, bahkan satu-satunya putrinya Rasulullah niku sing wonten teng daleme Rasulullah. Liyane pun di koyok mbak-mbak seperti Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab, teng di niku mereka sudah memiliki suami. Wis duwe bojo dhewe-dhewe, wis duwe pasangan dhewe-dhewe. Ya hasil mereka itu mesti tinggal dengan para suaminya. Garek satu perempuan yang hidup yang tinggal bersama Rasulullah inggih punika Sayyidah Fatimah Zahra. Karena Sayyidah Fatimah niki perempuan yang ragil, perempuan wong wedok sing terakhir. Otomatis kalau terakhir biasanya mendapatkan
napa jenenge perhatian yang lebih dari orang tua. Nah, mriki Al-Musannif jelasaken ngeten, Bu. Karena keadaannya waktu niku dilalah mawon, keadaannya ketika poro-poro yugo-yugo nih, poro putri-putri Rasulullah niku sampun dewasa, selain Sayyidah Fatimah, sampun tinggal bersama suami-suaminya. Kemudian yang dilalah namung Sayyidah Fatimah mawon sing tenggalame Kanjeng Nabi, dan itulah salah satu putrinya Rasulullah dan satu-satunya yang menyaksikan dari awal abai dadina sorone dakwai abai, kesusahan, kepayahan, kesakitannya seorang ayahanda niku pancen disaksikan langsung, disaksikan betul oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Sampai dikatakan mriki niku dua kakaknya Sayyidah Fatimah Zahra, ingkang namine Sayyidah Ummi Kulsum dengan Sayyidah Ruqayyah, niki hidup di rumahnya Abu Lahab. Nggih. Jadi Ummi Kulsum kali Sayyidah Ruqayyah niki tinggal urip nang omahe Abu Lahab. Lho kok iso kok ngoten niku? Kenapa kok mereka berdua tinggal di rumahnya Abu Lahab? Iya. Karena disitulah rumahnya suami mereka. Jadi omahe bojone sinten? Sayyidah Ruqayyah kali Ummi Kulsum niku teng Abu Lahab. Sinten asmane bojone niku wau? Kan kitabe disebutkan ngeten iki. Dikatakan bahwasanya Sayyidah Ruqayyah niki dinikah oleh putranya Abu Thalib, dua-duanya nih adik kakak. Jadi pancen apa jenenge kapelan, Bu. Sing emas ya entuk mbak, sing adik ya itu adik. Pertama wonten laki-laki asmane Utbah. Utbah niki nanti menikah dengan Sayyidah Ruqayyah. Kemudian adik mana jenenge Utaibah. Pada karo Hasan Husain. Utbah Utaibah. Niki adik kakak. Yang mana notabene mereka semua sama-sama yugane Abu Lahab. Niki juga menikah sama-sama putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya ngeten, Bu. Loh, lah iya. Kenapa kok Rasulullah membiarkan seorang putrinya dinikahi oleh anak wong kafir? Kan ngoten pertanyaannya. Mengapa Rasulullah membiarkan seorang putrinya yang sangat istimewa itu dinikahi oleh anak wong kafir? Kok iso ngoten niku napa? Ternyata ketika diselidiki, karena Rasulullah pancen boten semerap gimana ending hidupnya, gimana perilakunya Abu Lahab. Karena pernikahan Sayyidah Ruqayyah dan Ummi Kulsum kepada Utbah dan Utaibah niku terjadi sebelum Rasulullah jadi Nabi. Waktu itu sekisaran usia 30, usia 31, usia 35, sebelum usia 40. Nah, mungkin Rasulullah membiarkan Ummi Kulsum kali Sayyidah Ruqayyah niku nikah dengan Utbah dan Utaibah yo menawa mungkin Pak Lek nanti endingnya ya masuk Islam. Karena Abu Lahab niku wong sing paling dukung dengan Rasulullah sebelum Rasulullah jadi Nabi. Napa buktine niku? Semenjak Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab niki wong sing paling seneng. Pernah kita bahas nggih. Abu Lahab punya seorang budak asmane sinten? Suwaibah al-Islamiyah. Nanti yang menyusui sinten? Kanjeng Nabi. Niku dimerdekakan sebab lahirnya Kanjeng panjen bunga. Di masa kecilnya Kanjeng Nabi juga Abu Lahab sering napa namine menghandle, merawat walaupun ukur-ukur gitu. Padahal sering ya Abu Thalib paling bangga dengan adanya keponakan yang bernama Muhammad. Tapi sikap itu hanya sementara, Ibu. Sikap itu hanya tidak permanen. Kemudian ketika Rasulullah genep usia 40 dan diangkat menjadi nabi, disitulah sikap Abu Lahab mulai ketok. Sing awalnya pro kepada Rasulullah, kemudian kontra, musuhi. Sing awalnya dukung malah musuhi. Makanya pertanyaannya mau loh, kenapa Rasulullah kok membiarkan putrinya? Bukankah seorang
orang tua niku akan memilihkan calon suami terbaik untuk seorang istri, seorang anak perempuan. Nggih. Lantas apakah Rasulullah niku salah? Nggih mboten. Karena selama ini sing seakan-akan yang paling mendukung, sing paling pro niku antara Abu Thalib nggih Abu Lahab. Kanjeng Nabi boten semerat, yo gak ngeramal kalau endingnya ketika saya jadi nabi, jadi Rasulullah, ternyata Pak Liku iku wong sing hianat karo aku. Akhirnya dinikahlah sinten namine Ummi Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah dengan kedua anaknya Abu Lahab inggih asmane Utaibah dan Utsbah. Ngoten ceritane Bu. Walhasil ketika menikah dan ternyata jelas napa namine penolakan Abu Lahab dan sak boleh Kanjeng Nabi garwane Abu Lahab, bojone Abu Lahab niku nolak jelas dilalah mawon Gusti Allah niki pancen jaga. Jadi Utbah karo Utaibah niki wong lanang sing pancen gak jelas, Bu. Wong lanang sing gak penggawean yo gak jelas, gak punya pemasukan, gak punya income. Akhirnya pun sering geger kalih juga nih Rasulullah. Okay. Sampai diceritakan bahwasanya bertahun-tahun nikah kali Utsbah dan Utaibah, Ummi Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah niku gak pernah ditemek. Bertahun-tahun nikah gak pernah disentuh oleh Utsbah dan Utaibah. Jadi nanti kan mereka berdua niku dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan gitu. Ummi Kulsum kemudian Ruqayyah. Niku panjang yo hanya statusnya janda. Tapi kalau fisiknya pancen gak tahu ditemek. Nopo aku gak tahu ditemek? Aneh mawon. Aneh ngeten. Dan sebagian kita mengatakan Gusti Allah niku alqa fi qalbi. Apa maknanya niki? Memberikan suatu perasaan kepada Utsbah dan Utaibah. Lek delok Sayyidah Ruqayyah. Kalau delok Sayyidina sinten namine Ummi Kulsum niku gak selera. Sawangane pegel. Sawangane ngamuk, ngoten niku. Lek jarene teng tafsirnya niku dikatakan pancen itu adalah reaksinya Gusti Allah bi amri juga nih Kanjeng Nabi yang sangat suci, sangat mulia niku jangan sampai disentuh oleh napa jenenge dua laki-laki sing gak jelas, sing napa jenenge najis, yang apa jenenge yang apa notabene tidak seiman dengan Rasulullah. Kenapa kok dikatakan najis? Nggih. Wong kafir kan itu najis, Bu. Riyen wonten cerita ngeten iki. Kanjeng Nabi ini gak digarwa asmane Ummu Habibah. Nggih. Jatah garwa asmane Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah niki ternyata putrinya Abu Sufyan, Bu. Nah, Abu Sufyan ini pembesarnya ya padha abu-abu nih. Nah, pembesarnya wong kafir Quraisy. Sak koncoan karo Abu Jahal, ya Abu Lahab iki, sak koncoan. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, niku nate Abu Sufyan ku endang-endang nang Madinah. Lapo dia dulu anake yang menjadi garwane Kanjeng Nabi Ummu Habibah. Ummu Habibah niku putrinya Abu Sufyan. Ketika Ummu Habibah masuk ke rumahnya ketika Abu Sufyan mlebet teng griyane putrine, nggih punika Ummu Habibah. Teng dalem niki wonten kursi. Wonten kursi sing biasa niku kursine damel lenggah Kanjeng Nabi lan Ummu Habibah. Nggih. Pun ayahandanya niku masuk bapak mlebu, "Nduk, piye kabare, Nduk? Oh, sehat, Pak." Ajenge lenggah teng kursine niki sareng anak niku wau Ummu Habibah sanjang ngeten, "Pak, jenengan pun lenggah teng mriki, jenengan najis, Pak." Jenengan najis. Oh, kaget anak lho. Kok iso ngono kowe? Bu, Nduk, sangan kok sampe ngomong ngono nang aku. Sama iki anak kandungku, kok iso ngomong najis ngoten. Paham nggih? Nggih, sama dengan najis. Najis yo dohire, yo najis yo batine. Najis awake yo najis atine. Dikatakan seperti itu. Loh, kok iso ngono? Apakah sama saya lebih mencintai Muhammad daripada bapak kandungnya Dewi? Nah, niku disentuh hatinya oleh Abu Sufyan. Tetap Ummu Habibah tegas. Boten, Pak. Jenengan niku najis, Pak. Akhirnya bingung, apa yang ngomong mesti ngadeg ya. Wonten kamar, Bu. Ana kamar nggih. Nah, tapi niku kamar Kanjeng Nabi lan kamar Sayyidah Ummu Habibah. Sing mlebu dulu, Pak. Coba. Aja mlebu, Pak. Jenengan najis kok dia mriki. Jenengan mlebu omahe kula niku mendingan. Mending
Berarti loro hati Abu Sufyan sebagai orang tuanya. Ini loro hati itu najis, aduh. Aku tuh najis karo anakku dewi. Akhirnya karena Abu Sufyan ini orang yang rasional, kita kok kok sampean ini ngomong najis? Apakah pancen Muhammad telah menguasai hatimu sehingga aku sebagai bapak dewi ini ngomongin najis sih piye? Orang genah blas opo sing diajarin Muhammad itu. Akhirnya kali Habibah dijelaskan Pak. Semua orang itu sebelum masuk Islam, sebelum iman kali Gusti Allah, masih menyembah berhala, masih kehidupannya seorang zalim. Iku pancen hakikate wong sing najis, Pak. Ngapun tenan mawon. Kula itu enggak pandang apakah jenengan itu sebagai bapak kula ataupun dulur kula ataupun rencang kula, siapapun sing kafir iku jenenge najis. Nah, nanti teng Al-Qur'an disebut niku karena orang-orang kafir itu orang sing najis. Cuman ahli tafsir niku lek tafsir Al-Qur'an dikatakan ono sing ngomongi ya najis secara batin karena pancen atine gak gelem iman. Ono sing sanjan ya najis ya udah mirip pisan. Kenapa? Delok wong kafir lek cewek. Delok wong kafir lek apa jenenge peper. Tisu tok cukup pisan. Ya sik bersihan awake dhewe sing nganggo banyu. Ngoten niku. Itu bukti bahwasanya seperti halnya sinten garwane Sayyidah Ruqayyah dan Umi Kulsum yang menjadi kakaknya Sayyidah Fatimah. Niku ngoten niku. Gusti Allah boten purun, ndak kersa seorang putri Rasulullah niku disentuh apalagi dihubungi napa badan kali sinten kali Utbah dan Utaibah. Kembali lagi dalam perjuangan Rasulullah awal-awal dakwah ke Mekah itu sangat sulit, sangat sorot. Kenapa? Karena markasnya wong kafir, markasnya itu Mekah. Lebih mending lah jarene musaleh, mending misalkan markasnya wong kafir nang Karang Sono. Kemudian Nabi Muhammad nang Sukoharjo itu enak. Apa kok enak? Jadi pertama nyebarin nang daerah desa, kemudian baru nyerang markasnya wong kafir iki boten sekali dakwah langsung nang markase kan ngoten kan elan Rasulullah kesulitan dan itu disaksikan oleh Sayyidah Fatimah Zahra seperti yang minggu kemarin kita bahas. Sayyidah Fatimah pernah ditempelin karo Abu Jahal juga kali Abu Sufyan ditempelin anak sekecil itu usia 5 tahun 6 tahun pernah kenapa kok ditempelin? Waktu itu Rasulullah SAW pengen sholat tengah sini Ka'bah. Kemudian kali antek-anteknya Abu Jahal kotoran atau jeruni unta niku itu jeruni pete sang ini Bu. Jeruni unta Bu sing kuwat di mata niku disalap teng dukure atau ada ngadeg teng ngandhape gurune Kanjeng Nabi. Punggung bagian atas disalap pas sujud. Kayak mambu yo kayak najis kayak reket. Kanjeng Nabi kabotan Nabi ngangkat terus belum kiat. Dan itu pun disaksikan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Sampai sing ngresiki nggih Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika diresiki kok ngerti para-para wong kafir iki lho kok diresiki, sapa sing ngresiki? Dipasang maneh, Bu. Diresiki maneh. Oh, ternyata anaknya. Anak sekecil itu ditempelin kali wong kafir sampai ngaltuk jadi ngaltuk jadi mencelat karena masih kecil kayak wong kafir lanang tangannya kan sak bodoh ini nempelin nempelin awake dhewe mungkin jenengan mencelat pisan kuwat deh tangan ini. Ketika seperti itu kemudian Sayyidina Hamzah yang waktu itu masih kafir dari masuk Islam niku mulai toko padang pasir. Sayyidina Hamzah kan punya hobi napa memburu hayawan buas, makanya sampai dikatakan apa jenenge singa di padang pasir. Niku delok lek ponakane sing asmane sinten namine Sayyidah Fatimah niku ditempelin karo kanca-kancane. Wong Arab niki punya ciri khas. Napa ciri khas wong Arab niku? Sangat tidak mungkin wong lanang iki wani gepuk fisik kepada perempuan. Wong lanang tukaran di bojone, kok sampai main fisik, sangat memalukan jadi wong Arab, sangat memalukan. Dan yo sing digepuk ala cilik, sangat memalukan. Ini aib bagi harga diri lelaki orang Mekah. Diparani kali Sayyidina Hamzah kemudian ditempelin pisan
Sampeyan kok manine kalau arek cilik. Ayo duel be aku. Jarene Abu Lahab loh, jarene Abu Sufyan, kita nggak punya urusan, kita baik-baik saja. Iya, tapi masalahmu saya kira urusan, masalahmu saya kira gepuk arek cilik. Yang itu menjadi ponakannya awake dhewe. Anaknya ponakannya awake dhewe. Akhirnya geger. Disitulah tiba-tiba Sayyidina Hamzah itu punya rasa empati karo Kanjeng Nabi, kemudian masuk Islam. Kemudian masuk Islam. Sampun nggih. Nah, Sayyidah Fatimah itu pancen wong hanya satu-satunya putri yang menyaksikan jerih payahnya bapake. Sing ngrasakne susahe sorone wong tuane. Yo dilalah mawon hanya Sayyidah Fatimah Zahra niku wong sing paling mirip Rasulullah khuluqan wa khalqan. Napa niku Bu? Kedadiane lan sifate. Bentuk tubuhnya, bentuk fisik tubuhnya dan sifatnya wong paling mirip kali Kanjeng Nabi. Lantas bagaimana kayak mbak-mbak Sayyidina Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum? Ya mirip cuman tidak semirip Sayyidah Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah sudah hampir seandainya Sayyidah Fatimah niku lanang, niku istri saya wong-wong nyeluk Kanjeng Nabi. Sak kulit-kulitnya mirip Kanjeng Nabi. Namun, nah, mriki dikatakan oleh musannaf wajadat nafsaha wa hiya fi sabi'a min umriha tawajaha rajjatan anifah fatawaqqa wa taqifa fihi fi luhaybil ka'sar alladhi atharathu alwasaniyah al'atiyah fi wajhi din al-jadid. Ketika Sayyidah Fatimah menginjak usia 6 sampai 7 tahun niki ngeten. Sing paling disayangkan, yang paling ngesakne teko Sayyidah Fatimah niku adalah masa kecilnya Sayyidah Fatimah. Arek niku umumnya usia 5, usia 6, usia 7 niku sik dolanan, oke. Sik dolan sak kanca-kancan. Niku dalam keadaan seperti itu, bapake sing baru membuka atau memulai dakwahnya dan dalam keadaan sulit, niku terpaksa dengan kondisi seperti itu, Sayyidah Fatimah harus menjadi ummi abiha. Harus menjadi seseorang perempuan yang bisa menggantikan posisinya ibu Sayyidah Fatimah. Sinten iku Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Anak sekecil itu, anak semuda iku sing wayahe dolanan, sing wayahe dolan karo kanca-kancane. Niku dipaksa sedewasa mungkin. Jadi perang batin, Bu. Perang batin yo perang mental. Arek-arek sakmene-mene iki sudah dipaksa untuk menjadi orang sedewasa mungkin. Anak-anak pondok dipaksa menjadi kaya jenengan-jenengan, punya tanggungan ini, duit tanggungan anak, duit tanggungan bojo, ini sembarang, penggawean sembarang. Sami, Sayyidah Fatimah pun ngoten niku. Ketika usia 6 sampai 7 tahun, ini beliau sampai dipaksa untuk menjadi orang-orang yang menjadi pelindungnya Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah itu wangsul teng griyane, waktu itu Sayyidah Khadijah niku sudah sepuh, sudah tua, hampir meninggal, sering sakit-sakitan. Niku yang gajuli sehingga ganteng ini ya Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi pancen ketika Sayyidah Fatimah niku kemudian nikah dengan Sayyidina Ali mangki niku walaupun usianya masih belasan tahun, wakila 17 tahun, wakila 18 tahun. Niku pancen sifatnya seperti orang-orang yang sudah 40 tahun. Sifatnya sapun wong sing koyok yuswane 50 tahun. Lho napa? Ya karena di usia 6 sampai 7 tahun wis dipaksa ngoten niku. Seandainya Sayyidah Fatimah tetap koyok kekanak-kanakan pada umure, pada karo kanca-kancane, ya mungkin itu menjadi sifat atau menjadi seseorang anak yang mengganggu atau tidak membantu dakwah abai ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu beri pancen ngoten niku. Mesakne sangat disayangkan. Makanya buatan enten ceritoni keluargane Kanjeng Nabi niku enak buatan enten. Teko abai, teko Sayyidina Rasulullah. Sorone ngoten niku. Teko Sayyidina Khadijah nggih sorone luar biasa seperti itu. Kemudian teko putri-putri ini Sayyidah Ruqayyah, ibu bojo ya bojone gak jelas. Sayyidah Ummu Kulsum, ibu bojo ya bojone padha ora jelas. Sayyidina Zainab iku gak ada bojo, Sayyidina Amir awalnya kafir, rewel lawan Islam.
Jadi garwane Zainab ini rewel Islam. Tapi walaupun garwane boten Islam, Sayyidina Amr itu wong sing paling pro kali Rasulullah. Sampai nanti endingnya di akhir hayatnya baru Sayyidina Amr niki gelem mlebu Islam. Jadi pancen putri-putri Rasulullah niki kangelan kabeh. Gak enak kok rapi, kemudian untuk wong lanang sing cocok, masuki kemudian koyak-koyak, hiling-hiling, visi-visi koyak-koyak, ono ra enak kok ya. Boten wonten, boten wonten. Panjen soro ya Allah. Sampai musonef niki ngendikan ngeten iki, Bu. Lah iya, kan wae wis pantes sing soro bapake, sing soro ibuke. Wis wayahe putra-putri ni Rasulullah niku wis wayahe seneng, wis wayahe mulya, wis wayahe boten ternyata Gusti Allah niku tetap menerapkan kehidupan sulit, kehidupan soro, kehidupan yang serba kesengsaraan, kehidupan yang serba melarat, itu diteruskan kepada anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jadi musonef memiliki ibu sangat sah saja, sah mawon anak-anak Kanjeng Nabi niku wong sing paling mulia satunya, sangat sah. Kenapa? Karena menjadi putra-putri Rasulullah yang menjadi notabene adalah Sayyidur Rasulillah. Ya, para sayyidnya para rasul, para juragane tuane para nabi, penggedene para nabi, pemimpinnya para nabi. Sah-sah mawon, tapi tetap ngoten niku. Sesuai dengan dari Kanjeng Nabi, asyadul balaa ya al-anbiya summa yalunahum summa yalunahum. Iki kok edah urip lek jare Kanjeng Nabi. Nanti orang yang paling soro nerima musibah niku para nabi. Kemudian sinten? Summa yalunahum summa yalunahum. Semakin tinggi musibahnya, maka semakin tinggi derajatnya. Makanya kalau kalian jenengan lek pengen jadi wong mulya, entah mulya dunya ataupun mulya akhirat, itu harus mencicipi jenenge al-bala. Harus mencicipi wong mulya sesakan. Iya, mau sampai itu ratu dari wong mulya Pak, ya ora mungkin lah. Mana nih? Jadi harus mencicipi sifat musibah, entah musibah masalah keluarga nih, duwe bojo, duwe anak, duwe wong tua. Kadang wonten iku nggih. Anak gak perlu karo wong tua iki, utawa gak perlu karo napa besane. Wah, kada. Niku sudah nopo, sudah menjadi sudah menjadi jalane urip ngoten niku. Sampai dikatakan kan niku jenengan lek mau surat Al-Mulk niku. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa terusane? Al hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Wis jelas Bu, ngono sampean sambat. Apa Gusti Allah niku ngek ibarat nang awake dhewe apa nggih. Liyabluwakum. Apa tujuane ayyukum ahsanu amala, endi to hambaku sing paling apik endi? Lek apik tapi ini tak ke surga. Lek elek yo enggak tak sortir, iki sortir sangan ya. Kaya wale iki sortir kowe. Sortir di sing apik di sing elek. Terus ya sing apik tidak nang apa didol sing elek dibuat. Ngoten niku. Hampune Allah iki ngoten niku, awake dhewe ngoten niku sortiran Bu nggih. Ya mugi-mugi ada itu sudah sing apik ngoten lho nggih. Amin. Ngoten niku. Dadi pancen liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masih anak kan Nabi pancen tetep liyabluwakum, tetep dikebala kali Rasul kali Gusti Allah. Pancen ngoten niku dalane urip ngoten niku. Makane jangan sampai kita punya statement, dia punya pikiran boleh wis anake wong mulya. Utawa ngeten sampean nggih delok kamulane iya sampean enak uripe bapakmu sugih. Oh, jangan dikira nggih. Jangan dikira Rasulullah Gusti Allah niku diam saja melihat anak-anak muda yang keluar dari rahim orang kaya. Ataupun sebaliknya nggih. Sing sugih ngomong paling enak luar desa yo. Enak nang desa. Adem ayem rukun karo tanggane. Cari sapa? Cari sapa? Iya ketoke niku rukun karo tanggane padahal di desa niku wong sing paling sensitif dengan apa? Dengan kita adalah tetangga. Makanya sampai napa jenenge Rasulullah dawuh la zala Jibril yusini bil jari hatta donantu sayuwar risuhu. Makanya malaikat Jibril niku ngati-ngati wanti-wanti
paring nasihat nang aku sebagai nabi. Malaikat Jibril dawuhi aku, hati-hati kalau tonggo sing apik. Sampai aku nyongko, saking seringnya malaikat Jibril menyang aku, nasihati aku, engkau ujung-ujung kok jangan-jangan tonggo itu untuk warisan teko aku. Hanya diibaratkan saudara. Panjen ngoten niku. Itulah napa jenenge sunnatullah. Artinya sunnatullah niki duduk sunnah-sunnah kaya sembahyang ibadah sunnah senes. Sunnah itu adalah jejak lampah, lelakon dan peraturan Rasulullah dan peraturan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Allah memberikan pola hidup ke Kanjeng Nabi ngoten niku. Kados awake dhewe ngeten Bu, jenengan semerah Nabi mireng kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sing dakwah 150 tahun. Dakwah 150 tahun. Nggih. Niku sing iman mek 80 wong. Betapa sabarnya Nabi Nuh. Kemudian yo duwe anak yo ngapunten anake tepak gak jelas. Nggih. Napa kok wani kula ngomong gak jelas? Karena pancen ndak gelem iman karo abahe. Ketika banjir bandang, kemudian BAP kongkon munggah nang perahu, malah milih munggah nang gunung. Misalnya orang enam munggah gunung itu, Lah pilih-pilih dia ayo munggah gunung. Mana kuwi ya? Iku nurun apa jenenge meniru kebiasaane anak Nabi Nuh sing ndak iman. Akhirnya kerem nang kono. Apa munggah gunung. Daripada numpak perahu mending munggah gunung. Wah kata. Ndaki di mana? Ayo healing man. Hiking di gunung sana. Ayo ngoten niku. Paham ya? Lebih senang munggah gunung daripada numpak perahu. Niku betapa susahnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh nyawa donga ya Allah niku putra kula suwun kula donga panjenengan mugi-mugi jenengan slametaken yoga kula. Ketika Nabi Nuh donga ngoten niku Gusti Allah malah duka, malah marah kepada Nabi Nuh dan jawabannya ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Nuh iku dudu anakmu. Saiki dudu anak mungkin secara biologis, secara darah itu masih ada darahnya. Tapi sekarang itu bukan anakmu. Apa alasannya? Terus Gusti Allah innahu amalun ghairu shalih. Karena dia tidak iso beramal seperti awakmu, kayak iso ngamal soleh. Dari situlah Allah memutus nasab secara rohaniah dengan antara ayah yang menjadi rasul dengan anak yang menjadi orang kafir. Secara darah mungkin nyambung, tapi secara rohaniah yang telah diputuskan oleh Gusti Allah. Odo karo dhewe jenengan gak ada tiang sepasang cek panamatan ibadah kok dilalah pas jaga jenengan. Paham ya? Rodok males ibadah rodok. Serta duwe sembarang dipangan, duwe haram, duwe makro, duwe semi haram, semi haram. Kena pangan ae mungkin salah darah. Kayak apa misalnya tadi? Yang supaya pateng dikasih anak malah bledek. Mungkin secara nasab oke. Nasab kasih darah sik wonten tapi secara rohani ya terputus oleh Gusti Allah. Niku peringatan. Jadi betapa susahnya Nabi Nuh duwe anak sing ngoten niku dakwah 250 tahun hanya 80 sing iman. Susah Nabi Nuh. Ke anake ngoten niku. Kemudian kita juga mentelisik napa jenenge kisah Nabi Ayub sejarene ngoten niku. Nemen Nabi Ayub niku sampai lorone niku seperti sakitnya nek kula ngeten boleh kok cerita tentang Nabi Ayub benten Bu. Nek jenengan mireng kan Nabi Ayub sakit niku napa sekujur tubuhnya ditedosep nggih. Nah, terus kemudian sampai menyisakan lisan dan hatinya. Karena fungsinya ditambah zikir Gusti Allah. Lek kula benten ceritane. Nggih. Betul. Nabi Ayub niku diberi musibah, diberi sakit, keluhkan sakit, tapi cara fisiknya tetap Bu. Fisiknya tetap harum, tetap wangi, tetap sehat. Tapi loro niku seperti hanya loro sekujur tubuh daging entek dipangan ular. Paham ya? Kayak kita ngoten. Bukan kok tubuhnya yang dimakan, nyata real tubuhnya dimakan apa? Ular.
demam set tapi tubuhnya biasa normal. Kemudian rasa sakitnya yang seperti dimakan set sekujur tubuh. Napa karena itu Rasul dan Nabi wonten kaidah ibu. Wonten iki dua pendapat yang sama-sama benar. Itu hanya ulama yang beda cara pandangnya. Rasul ini punya kaidah bu. Napa kaidah ini bu? Kudu wong lanang. Mungkin kok ono Nabi kudungan ya. Apa Mamalia Eden apa orang kaya nggak mungkin ya. Pon. Mamalia mau tapi pon. Wong lanang pertama ya, wong lanang. Nomor dua adalah orang yang merdeka, bukan budak. Nomor tiga orang yang cerdas. Nomor empat orang yang fisiknya sempurna. Nomor lima coro sakit tau, niku ojo sakit yang mustaqgar. Sakit yang menjijikkan. Makanya corona di semuanya niku mulai keringete, mulai itu nih, mulai umbeli, mulai KTE misalkan, mulai mampu KLE misalkan, mulai air kencingnya, mulai BAB-nya niku beda dengan menungso umumnya. Jadi sampai dikatakan para nabi itu apakah boleh ke pasar? Sing notabene pasar kan umum, random campur. Boleh-boleh saja selagi itu tidak napa jenenge mengurangi muruahnya. Apakah nabi boleh sakit? Boleh saja para nabi sakit selagi tidak mengurangi harga value-nya tubuhnya nabi. Dari situ para ulama menanggapi ceritone Nabi Ayub sing sakit sekujur tubuh di Mamset. Itu hanya ada dua versi. Ono sing sanjang ya pancen nyata ya maaf di Mamset malah niku sampai terus garwane jijik. Kemudian minta diceraikan sementara, bukan talak batin. Kemudian nanti kalau sembuh balik lagi. Tapi kalau versi ulama yang menyesuaikan Nabi oleh Laura tapi oleh jijiki, tetap harus value-nya harus sempurna. Maka ulama itu mentafsiri iyo Nabi Ayub niku sakit dan dimakan set iyo, tapi itu hanya rasanya saja. Cuman kalau sekujur tubuh tetap wangi, tetap ganteng, tetap rapi. Gak boleh Nabi itu menjijikkan, gak boleh. Ini maksud ya sampai lihat nih wali pun yang ngotot niku bu. Wali masuk orang wali mati ke pendistrikannya lucu bu. Nambah wali mati ke tugas traktor kan sama yang nggak setuju kan ya. Apa udah sih nang sono sih kan orang umur ini kan nggak setuju soalnya wali umum. Nggak bukan setuju. Dan ini ya corona. Wah kata itu hanya dua versi yang sama-sama benar ya. Dari negio benar. Cuman untuk agar kita ingat ya, tidak mungkin tidak sah kalau Nabi itu menjijikkan. Kalau kanjeng Nabi ini nanti kita sering melihat keadaan koyok napa Ummu Habibah ataupun sinten namine para garwane kanjeng Nabi Sayyidina Zainab. Niku sering meminum air kencing Rasulullah, sering meminum keringat kanjeng Nabi. Sinten Abu Thalhah niku juga pernah meminum darah kanjeng Nabi. Niku kanjeng Nabi boten dilarang. Iya wis. Dan kebanyakan doa di kanjeng Nabi bagi orang-orang yang telah meminum darah ataupun keringat kanjeng Nabi ataupun kencingnya kanjeng Nabi niku didengakno lam tamaskun nar batnu syakhsin alladzi qad syariba ma'un min jasadi au kama qala ngoten niku. Tidak mungkin tersentuh api neraka seseorang yang pernah meminum napa cairan yang keluar dari tubuhku. Seandainya kencingnya kanjeng Nabi itu najis, ya jelas kanjeng Nabi sing syariat. Jadi haramnya ojo nduk. Tapi ya hasil kebanyakan didiamkan justru didoakan oleh kali kanjeng Nabi. Itu bukti bahwasanya air kencingnya para nabi, enggak cuma Nabi Muhammad, semua nabi itu beda dengan air kencingnya menungso biasa. Pun balik mana yang mriki. Dan Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika melihat seperti itu, sing kula sanjeng wau sampai Imam Musonef mriki gak tega, anak seusia 6 sampai 7 tahun niku dipaksa untuk sedewasa mungkin, setua mungkin, sebijak mungkin seperti orang dewasa. Maka Sayyidah Fatimah telah meninggalkan masa kecilnya, masa dolanane, masa hiburane, masa
senang-senang di boneka, senang-senang tulang-tulang atau niku. Padahal ketika Kanjeng Nabi niku nikah kali Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah niki hampir seumuran kali Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ketika usia 51 tahun niku baru menikahi Sayyidah Aisyah yang notabene usia 9 tahun. Mungkin secara usia lebih tua Sayyidah Fatimah daripada Sayyidah Aisyah yang menjadi ibunya Sayyidah Fatimah. Niku, Sayyidah Aisyah yang menjadi ibu Sayyidah Fatimah secara gelar, secara peringkat nasab. Niku ternyata Sayyidah Aisyah nang daleme Kanjeng Nabi niku tasih sering dolanan. Tasih sering dolanan. Disebutkan oleh kitab Bukhari nanti. Kitab Bukhari niku ada riwayat mengatakan niki sing dawuh Sayyidah Aisyah piyambak. Aku kira dong dalem, lek mari nyapu-nyapu, lek mari tugas dalem itu dolanan boneka. Saya boneka. Kemudian aku punya boneka favorit. Apa itu? Boneka itu terbuat dari tanah lempung, tanah liat. Kayak pintar macam itu. Nah itu boneka itu terbuat dari tanah liat. Apa bentuknya? Bentuknya itu jaran tapi disiwi. Itu boneka yang paling senangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pernah suatu saat napa namine teng daleme Rasulullah ketika Kanjeng Nabi wangsul teng dugi luar dari dakwah tentang Islam kemudian mlebu teng daleme ditemukan kalau Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah niki dolanan boneka-boneka niku wau. Sing paling gede niku dia ta Bu, sing paling gede nang tengah, cilik. Sing paling gede sing paling seneng niku wau. Jarang sing ono saya ini. Nah, Rasulullah niku masuk, ulun salam, assalamualaikum. Niku saking sibuk Sayyidah Aisyah, noto dolanan niku wae. Niku lali, telat jawab. Assalamualaikum maka niku. Telat jawab. Dari lu, nggih waalaikumsalam Kanjeng Nabi ngate. Akhirnya kita Kanjeng Nabi niku tamat, kok iso sampai telat kondo. Oleh aku lu salam samian sakit telu. Anu ngapune. Masih sibuk apa boleh kan itu wow dia harus dimaafkan mereka lagi bilang dimaafkan ketika nanti masuk teng grione ternyata teng pojokan dalam itu wonten bekas potong roti bekas dahar sing boten didahar Kanjeng Nabi itu paling boten kersa lek wonten dahar mubazir boten didahar mending dibungkus damel mangke ataupun disedekahkan kepada orang lain jika disapu sih Akhirnya sama dengan Kanjeng Nabi, lo kok dari sapu dok, boleh jawab itu sih. Lo kok dari sapu dok, tulan aja. Tulan. Akhirnya ditimbai dengan tegas. Kok dari sapu? Telepon Rasulullah. Itu nampak soal anak roti kok bisa. Sengki mangke, nggih itu mangke. Bahasa Inggris mangke artinya monyet bukan ya? Nggih mangke, paham ya? Mangke itu nanti ini kita sih derek mantun, derek mantun. Saya masih punya proyek nih, punya proyek di keluar ini. Akhirnya kok sudah 2 kali nih ini harus dididik oleh Rasulullah. Ditugani dengan Nabi. Jadi tugasnya tugas yang enteng-enteng karena masih kecil. Ditegur dengan Nabi. Ditegur kemudian karena peneguran Kanjeng Nabi niki mengganggu proyeknya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah niki ora tuh emosi ya. Ngeten gitu, yang Bukhari ngeten ya. Duk sampeyan kok foto anu to diomongi ya. Dengan setani iku. Turutono apa jeneng aku dengan sebagai suamimu untuk apa ngersihin dalam misalnya dhewe. Iki dalamnya dhewe dirsihin. Kailok ada kotoran kan. Karena waktu ini yo Sayyidah Aisyah malah rosok tinggi nadanya. Awalisa fi jasadika syaitan ya Rasulullah. Apakah yang tubuh dengan yo kena setan kan kudu setan paham. Niku hanya satu-satunya orang sing wani tekan Nabi ini ku tok. Gak enek masuk garwane Sayyidah Khadijah, gak enek namun Sayyidah Aisyah tok. Sejenengan nuruti setan kan jenengan juga ada setannya. Amin. Gimana responnya Kanjeng Nabi seorang suami ketika melihat istrinya sama-sama ngangkat suaranya?
Pripun respone? Akhirnya dijawab Rasulullah, nah iya nduk. Nang tubuhku ya ono setan. Ono setan, tapi setane kok aslamat. Wis mancing Islam bareng aku. Di setanku iku wis matur aku. Lah piye setane? Piye setan? Akhirnya merasa ngoten niku. Jadi niku hikmahe kalau ada seseorang, dua orang yang bentrok, nggih, geger, niku ojo diketno, jangan ngangkat, kudu ngangkat, ngangkat, aduh, ludes, Bu. Pun nggih. Pun ngoten niku. Harus kita meniru Rasulullah ketika Kanjeng Nabi mulai negur dengan keras, kok garwane melok ngangkat pisan, Nabi kudu kalem. Apa kudu melok? Nanti garwane juga melok kalem. Berarti terus kan Nabi, iya aku ini, iya, dar berdosa. Itu contoh yang bisa kita tiru. Paham ya? Seperti itu. Paham ya? Nah, intinya kita menceritakan Sayyidah Aisyah. Ini kok sing cerita ya beliau sendiri loh ya. Aku ngono, aku sih awal-awal ketika bertanya Nabi, oh pancen ya Allah, ya. Aku ya pancen waktu itu masih usia 9 tahun, 10 tahun. Kemudian belasan tahun itu hidup kali Kanjeng Nabi ya pancen aku si arek cilik. Aku sering nyusahne Kanjeng Nabi. Tidak sadar iki. Niku beliau sadar pancen sering nyusahne Kanjeng Nabi. Nah, dibanding kali Sayyidah Fatimah Zahra usia 6 sampai 7 tahun itu sudah meninggalkan kebiasaan yang Sayyidah Aisyah lakukan. Makanya repot ya. Iki Sayyidah Fatimah nyeluk Sayyidah Aisyah ya ibu. Tapi yo cara mental pikirannya yo dewasa Sayyidah Fatimah bingung. Iki ibu rasa adik apa piye ya? Ibu rasa adik apa piye? Wah kada. Makanya lihat teng dalam itu sering geger. Napa geger? Geger Sayyidah Fatimah kali Sayyidah Aisyah. Pada Reno geger. Napa geger niku? Ayo, siapa perempuan yang paling mulia? Nah, mesti kan katanya, perempuan yang paling hebat itu siapa? Sing Sayyidah Aisyah jawab, yo aku, mesti aku Aisyah. Nabi tidak pernah menikah seorang gadis selain aku wongnya, aku wongnya. Liane Kanjeng Nabi itu mesti menikahi seorang janda, hanya saya. Dan itu pun yang mengakadi pernikahanku dengan Rasulullah itu Rasul Gusti Allah. Kayaknya tidak ada. No, semuanya tidak ada. Oke. Terus dijaga Sayyidah Fatimah, yuk dong, anuku, ya. Yang paling mulia niku ibu Allah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, karena niku adalah istri seorang cinta pertama Rasulullah. Kemudian hanya disitulah Rasulullah mendapatkan jenenge itu dia, enggak ada juga. Biar-biarnya boten wonten. Dan Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang ikut merasakan jerih payahnya seorang suami menyebarkan Islam. Jenengan wahai ibu yang kedua ya. Itu kan menjadi istrinya Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sudah hampir berhasil menjadi nabi. Sudah banyak pengikutnya, sudah banyak yang memilih Islam. Dengan ibu kulo pribadi, masih kecil itu dipaksa dewasa untuk membantu seorang ayah. Jenengan pun tadi karwone pun tadi ibu kulo. Nabi bonekane. Walhasil sering ada guyonan tentang ngoten niku. Tapi gegere para garwane Kanjeng Nabi lan keluarganya Nabi ku jangan bayangkan gegere awake boten. Boten seperti yang dulu saya pernah ceritakan, walaupun Sayyidah Aisyah itu sangat muda, itu kan menjadi investnya Rasulullah ya, dalam masalah ilmunya. Nanti yang ketika Kanjeng Nabi seto yang meneruskan pengajaran agama Islam, khususnya agama ilmu fikih niku yang menjelaskan kebanyakan fikih Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjut mriki dikatakan niki wonten suatu cerita, Bu. Niki cerita yang menjelaskan Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku diturunkan ayat inggih punika ayat tabat yadah. Niki merujuk ke sikapnya keluarganya Abu Lahab. Sebenarnya Abu Lahab yang menjadi pak lehe Kanjeng Nabi niku dalam lubuk hatinya, Bu. Niku tasik jenenge ponakan nggih, pak lehe karo ponakan. Iku piye-piye. Sampeyan ngerti piye-piye walaupun musuh mesti ono chemistry-nya. Mesti ada kecocokan karena yo ponakan itu anakku. Kan ngoten nggih. Ponakan kepada orang yang sampeyan kan ngoten niku. Jadi gegere Abu Lahab kali Kanjeng Nabi yang
Abu Lahab gak mau menerima Islam. Ponakane iku nyebar ke agama Islam. Niku walaupun geger, nang artinya si ono kecocokan. Apalagi Abu Lahab itu cocok kepada Muhammad sebelum Muhammad itu nabi. Cocok. Sampun. Jadi walaupun geger itu yo tidak sebrutal, tidak sefatal apa yang dilakukan orang lain kayak Abu Jahal. Geger Abu Lahab. Tapi karena Abu Lahab itu nggak ada seorang istri yang cocok. Istri yang notabene orang-orang yang pembenci para nabi, pembenci Rasulullah. Akhirnya kebencian Abu Lahab yang hanya seberapa kepada Rasulullah itu didukung oleh seorang istri yang amat benci, yang menanamkan, yang memprovokasi gimana supaya Abu Lahab tambah benci kali kanjeng Nabi. Kemudian seorang istri di Kiwau, bujurnya Abu Lahab juga mengompori anak-anaknya kayak Utbah dan Utaibah untuk juga membenci keluarganya kanjeng Nabi. Sampai ngeten iki Bu, saking nemeni bujurnya Abu Lahab, saking nemeni ngeten Bu. Ketika Utbah dan Utaibah niku menikahi Sayyidah Ruqayyah dan Umi Kulsum, itu kan gak tahu demek ya. Niku bertahun-tahun sampai difitnah. Opo ibu, anakku rugi karo rapi karo aneh Muhammad. Itu semuanya bojone Abu Lahab. Opo ibu, anakku itu sia-sia, anakku rugi dirugikan menikah dengan putrinya Muhammad. Bertahun-tahun gak punya anak, mandul itu, mandul jadi. Itu fitnah yang sangat luar biasa ya dirasakan oleh Sayyidah Ruqayyah kali ini. Kulsum sampai ditegaskan oleh Gusti Allah dalam ayat Inna a'tayna kal kausar fasal bi rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi abtar ku maknai wong sing gak di anakku. Ketika Gusti Allah niku dawuh ya inna a'tayna kal kausar fasal bi rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya bukan keluargamu wahai Muhammad yang tidak bisa menurunkan mulia. Tapi pancen mereka sing abdal. Keluarganya Abu Lahab yang pancen apa jenenge gak normal. Ngomong mandul ditemen gak tahu. Ngomong gak duwe anak ditemen lo gak tahu, ngomong duwe anak. Itu fitnah yang luar biasa. Itu Sayyidah Ruqayyah niku mular, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulsum niku mular. Difitnah wong piye kan? Kula gak tahu ditemen bojo kula. Kok malah difitnah gak duwe anak. Mungkin itu sampai diceritakan ketika Utbah dan Utaibah niki wau mentalak seorang putri Rasulullah Sayyidah Ummi Kulsum dan Ruqayyah niku berubah dari apa Bu kulitnya niku berubah dari sisi. Jadi sisi kalau jenengan lihat film azab nih. Nah, lalu kita itu nih berubah dari sisi kemudian gatel, kemudian kepanasan, kemudian mereka berdua meninggal. Apa meninggal gara-gara mantul mitnah putri kanjeng Nabi sing dikatakan mandul gak duwe anak, gak normal, perempuan gak normal, perempuan gak sehat. Iku balai langsung turun ketika mantul ditalak, resmi bukan suaminya, dia berdua menjadi orang yang kena terjangkit penyakit yang kulitnya berubah di sisi. Wakilah dikatakan itu kelakuannya kayak macam Bu, ngereong itu. Sampai dia itu meninggal dalam keadaan tidak terhormat. Sampai gitu. Makanya inilah sebabnya turunnya ayat Inna a'tayna kal kausar. Kemudian juga ayat yang menjelaskan tabat yada abi lahbi wa tab wa imra'atuhu hammalatal hatab itu panjang jelas nih. Abu Lahab sama imra'ahnya sama bojone itu podo-podo wong sing dadi napa kayu bakaring neraka. Karena bojone Abu Lahab cek nemeni oleh napa. Kayak mau cerita gitu kayak Abu Lahab sajane walaupun benci katanya Nabi gak sepiro karena masih ada hubungan darah Pak Le karo ponakan. Tapi gara-gara diprovokasi terus sama istri nih malah bencinya luar biasa kepada. Dan yang membuat Utbah dan Utaibah niku nolak dan memfitnah putri-putri nih kanjeng Nabi Ummi Kulsum dan Ruqayyah gara-gara provokasi ibu sampai dikatakan wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan nanti garwane bojone Abu Lahab dia adalah seorang perempuan
yang ngeladeni wong-wong sing nang ahli surga, nang ahli neraka. Tukang gulu kayu dan dia akan menjadi kayu bakar neraka naudzubillah min dzalik. Dan Abu Lahab niku sing mending ketika hari Senin masih disyafaati di Gusti Allah karena saking banggane dengan lahirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih. Niku napa jenenge kisah di antara napa sejarah Sayyidah Fatimah Zahra. Pancen sangat sorong masa kecilnya pun sorong. Nanti juga di ending hayatnya Sayyidah Fatimah niku ketika menikah dengan Sayyidina Ali niku nikah di bulan Safar, Bu. Bulan Safar. Jadi ini wong-wong lek wong tuwa aja rapi di bulan Safar, Padahal Kanjeng Nabi menikahkan juga di bulan Safar. Napa jawabane para kiai ngoten niku? Iya, lek samian pengen siap dadi wong melarat, yo rabi yo nang bulan Safar. Sayyidina Ali kali Sayyidina Fatimah niku siap mentalnya dan justru milih urip melarat dan mereka siap sengaja nikah di bulan Safar. Ada kan boten, mentalnya belum siap menjadi orang melarat. Apa diomongni kula niki melarat Gus Ali mental langsung yo angel kon sota kaya umumnya ya. Wongkon nek nonton kota-kota niku lek duwe jajan, lek duwe apa niku diiring-iring nang tawon iki jajan niku angel. Apane ngomong saya itu orang miskin tapi mental hati saya itu kaya. Angel Bu, angel. Wes makane ngoten niku. Ada hal yang perlu ditiru dari perjalanan Nabi, juga ada hal yang perlu di warning. Boleh meniru asalkan kuat. Kayak Kanjeng Nabi ya, beliau memilih hidup melarat. Boten napa-napa jenengan niru Kanjeng Nabi melok melarat, tapi mentalnya usah melarat. Kalau nanti terus jenengan nggih, Kanjeng Nabi no hakikatnya enggak melarat tuh. Kanjeng Nabi enggak ada kebun kurma kuwatah kailok. Enggak ada ternak unta kathah kailok. Enggak ada napa namine ternak kambing kathah kailok. Tapi katanya itu di luar Madinah nggih. Sing rambut digaduhin lho nggih. Sing rambut itu wong Badui. Niku lek panen, ada seorang sahabat yang menjadi penolak uangnya Rasulullah. Lek panen, terus kan Kanjeng Nabi. Rasulullah iki pun panen. Apa nilai kebun kurmane? Oh niki nggih panen apa nih? Kebun gandumnya. Oh iya wis, bagian yang wong larat. Bagian wong larat. Dibagi sedaya. Kalau semari wong Madinah wis mari kabeh entuk sedaya Kanjeng Nabi. Lek sisa, yo dimang Kanjeng Nabi. Lek sisa yo wis. Mbon, ngoten niku Kanjeng Nabi ya. Nah, kira-kira piye ya sampeyan? Kira-kira piye? Ngoten niku kehidupan Kanjeng Nabi. Ketika napa kambingnya niku ya juga kambingnya juga napa namanya panen. Jadi air susunya air susunya kambing itu dikumpulin dibagikan kepada orang-orang miskin di Madinah. Daging ngoten niku dibagikan. Engko lek turah lek wis wong Madinah suara kabeh turah baru didahar Kanjeng Nabi. Lah nek kan boten kuwali nggih. Dibahang sik. Apa sik oke tuku vario cukup ya. Ini S3 anake kan. Kira piro? Kayak orang mulai ya iki selekone ya. Beda. Kita dengan Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi pancen milih urip melarat. Nah, dia ngoten niku mboten nopo lek mentale pancen ngoten. Kalau Rian kemarin aku menjelaskan tentang masalah zarwo kata poligami. Kayaknya uang sih ngomong poligami sunnah itu enggak ada. Boten wonten. Tentang ayat itu piyambak itu tidak menjelaskan lek poligami itu sunnah kan. Nanti terus sampean ngomongin aku coba ini Mas. Jare Gus Latif. Kayaknya boten enten sing ngomong poligami itu sunnah boten enten. Boten wonten. Nego poligami itu dibenarkan, bukan disunahkan, dibolehkan jikalau mampu membuat adil kumpulnya dua istri. Kira-kira sama iso, kan angel kecuali kayak Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin kecuali nyatanya kayak Kanjeng Nabi, dari Nabi menikahi Sayyidah Sofia, menikahi Fulan, menikahi Maimunah. Niku tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Kayak Sayyidah Sofiyah yang menjadi anaknya seorang Yahudi, bapaknya pembesar orang
Yahudi. Lah aku merabi anake fulan iku sing menjadi pembesar Yahudi, nanti orang Yahudi akan masuk Islam. Nah, lek bojone sampean, anu Dek. Pamit. Pamit apa? Iku nang daerah gunungan iku Dek yo. Ana ketua Kopila lho Dek. Iku tak sumune Dek. Iku lek cara duwe anak wedok. Cara tak rapi Dek. Mas, iku aku masih tak dakwah nang kono Dek. Iya. Lek niate ngoten niku. Saya teman niku mungkin itu hanya dibenarkan, ini dibenarkan. Disunahkan enggak, ya. Bosan disunah, hanya diperbolehkan bukan disun. Bukan setiap pekerjaan Kanjeng Nabi itu kita tiru boten, ya. Ana batu sepiyambak, ya. Nabi dawuh lastu kahayatiku. Aku iki beda karo sampeyan. Lek pancen semua pekerjaan Kanjeng Nabi niku kita tiru, ya jenengan pipis kan nduk ini nduk ya kan kailo ngawur ya kan ilo ya boten ilo rumasa gede ini kan boten rasa. Jadi ada batasannya. Makanya seorang laki-laki selain Nabi itu tidak boleh meniru Kanjeng Nabi dalam menikah. Jadi dibatasi oleh Nabi boleh banyak, kalau laki-laki paling banyak itu jadi ini kalau mau terjadi rotok, ibu-ibu nggak lagi, masih tahu. Terus kalau perempuan itu menikah, laki-laki menikahi, dua perempuan kan pun normal gitu sih, angsang gitu. Gitu, lah, lagi pripun Gus, itu tak adil Gus. Misalkan perempuan menikahi dua laki-laki pripun Gus. Konten ngomong ini tergina sendapat pun. Ibu-ibu tergina, pripun Gus. Dan misalkan pulau ini nggak ada dua suami Gus, hampir enak Gus. Tapi megawin bukan yang gua. Maksudnya gue enak Gus. Masya Allah, sampai ngotot ini pikirannya. Akhirnya aja kali pulau. Bu, dengan yo ngotot itu coba pikir Bu. Indonesia kalau memiliki dua presiden itu gimana Bu? Pikir Bu. Jenenge pemimpin Bu Siki Bu. Makanya itu, misalkan ngomong, jenengan apa beda motor, senyetir loro, iya, setelah loro selain ini, misalkan loro banget, nggak bisa bu, motor itu, nggak usah kalau Ta'ala, tapi itu nggak masuk akal, nggak masuk akal, itu hebat, jadi kalau jadi apa tuh hebat, apa? Lanang tua sih bojo loro. Kami kita mampu untuk khidmat kepada dua suami. Ya Allah ya Allah. Iya semangat. Ngeten mawon pun Bu. Maksud jangan, maksud Gus. Carikan pendapat yang memperbolehkan Gus. Ngeten mawon pun napa jenengan wis bosen ta karo sing karo masih. Bodohnya gak teko, karena ibu-ibu tahu itu. Ada tak tuh, kok kayak salah apa? Ibu tahu ya. Nyata kok, jangan bosan tak ada si masih itu. Pripun Gus, Gus. Pripun Gus, pun terang-terangan ngeten Bu, yang Bu. Ngeten ya. Pilih misalkan apa jenengan pancen bosan. Ya mungkin juga masih juga bosan nanti. Ini tak paringi suatu hukum tapi pun dilakukan support sahabat. Ngeten mawon. Saja yang saya ngomong. Saja yang saya Mas. Kalau jenengan talak. Nah kok ngoten niku ditalak. Alasannya kedah masuk akal Bu lagi. Napa kula boten seret napa piye ngoten niku. Misalkan nanti suami jenengan mengiyakan, ya enggak apa-apa. Jenengan cari yang lebih keren, udah keren, macam itu. Itu cara yang lebih sah untuk fikih mawon, tapi cara akhlaknya belum saya. Tapi ya cara fikih daripada moro-moro sampean ngumpulin dua laki-laki yang ya gak etis Bu. Ngoten terus nggih. Ngoten nggih. Seakan-akan mau dilakukan umpet. Niku kalau wis kepepet ngoten niku. Kepepet wis kae sing mana yang ngoten niku ya. Pun jan niku wis dapat nanti sing dosa kula niku. Ya kada ya. Subhanallah. Niku pancen
dikatakan misakon wali itu apa dengan itu? Misakon wali itu. Makanya perjanjian yang sakral itu pernikahan itu. Sabori kemudian bab selanjutnya Musonah jadi menceritakan tentang apa jenisnya betapa pedulinya seorang Sayyidah Fatimah kepada ayahanda Rasulullah SAW. Kalau akhiri kajian ini mugi-mugi kalau kalian panjenengan asal barokahe sakit niru jejak lampai pun mugi istiqomah sampai akhir kitab itu nggih. Ini surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.